Oke, kembali lagi di channel Komitmen yang akan bahas seputaran teknologi dan informasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-78. Semoga negara kita terus menjadi cahaya inspirasi bagi dunia dan tempat di mana setiap anak bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan bangga. Merdeka, Dirgahayu Indonesia. Nah, seiring dengan momen 17 Agustus ya, kita sebagai anak muda harus memiliki semangat juang seperti itu. Semangat juang tidak harus menjadi apa namanya TNI maupun sebagai profesi polisi ya seperti itu. Tapi kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, contohnya seperti yang ingin saya sampaikan mengenai security awareness, jaga data Anda, jaga keamanan kita. Nah, dalam hal ini, saya sampaikan dengan topik ini karena saya ingin memberi pengetahuan ya, kait dengan security awareness kepada teman-teman agar kita lebih aware ya terhadap adanya suatu kejahatan di dunia cyber seperti itu teman-teman. Nah, jadi tujuan saya di sini untuk membantu kita semua untuk menjadi lebih sadar dan cerdas ya dalam menghadapi ancaman keamanan cyber. Nah, langsung saja kita mulai ya. Itu sedikit introduction dari saya seperti itu. Oke. Nah, mengapa penting untuk peduli tentang keamanan cyber? Nah, di sini penting untuk peduli terhadap keamanan cyber yang dikarenakan dunia digital penuh ya dengan ancaman yang dapat merugikan kita secara pribadi dan secara profesional ya. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama belajar ya tentang langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi diri dan data kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, belakangan ini marak terjadinya suatu kejahatan di dunia cyber ya, terkhususnya di Indonesia. Ya, salah satunya teman-teman bisa melihat anomalinya seperti apa, yaitu misalkan terkait dengan penipuan online seperti itu. Lalu ada eh, seseorang ya maupun seseorang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk mengeksploitasi seseorang melalui WhatsApp ya, dia menggunakan WhatsApp lalu mengirimkan file yang berupa file aplikasi ya, yang nantinya ketika seseorang itu mengizinkan dan melakukan instalasi di dalam file yang dikirimkan oleh pelaku ya, sehingga nantinya device kita dapat tereksploitasi seperti itu. Nah, teman-teman juga seharusnya mengerti ya tentang beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia seperti itu. Oke, langsung saja untuk ke slide yang berikutnya ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi saya akan menyampaikan ya terkait untuk menjaga data kita dan menjaga keamanan kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips untuk melindungi diri dan data kita. Nah, untuk yang pertama adalah pahami ancaman keamanan. Nah, pertama-tama penting untuk memahami jenis-jenis ancaman keamanan siber yang mungkin Anda hadapi ataupun kita hadapi ya, seperti phishing, malware, pencurian identitas, dan lain-lain. Dengan pemahaman ini, nah kita akan lebih waspada terhadap potensi risiko. Nah, seperti yang sempat saya singgung sebelumnya ya, yang mana marak terjadinya kejahatan di dunia siber, untuk contohnya ya, yang mungkin teman-teman familiar dan teman-teman bisa melihatnya kasus yang terjadi ya, untuk belakangan-belakangan ini, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk mengeksploitasi ke dalam target ya, yang mana mereka mengirimkan file berbahaya ya. Untuk kasus ini dia menggunakan file aplikasi yang mana ketika korban itu melakukan instalasi dan melakukan allow ya, melakukan perizinan untuk melakukan instalasi tersebut, maka ketika kita sudah melakukan instalasi, kita device yang kita miliki dapat tereksploitasi ya, seperti itu. Nah, untuk cara memahaminya itu seperti apa sih teman-teman? Jadi teman-teman untuk awal itu kita mencoba untuk melihat. Jadi contohnya
siapa sih kira-kira yang mengirimkan file maupun link ya, misalkan apakah itu seseorang yang kita kenali ataupun tidak ya. Nah, makanya itu kita harus mengenali dulu siapa seseorang itu yang mengirimkan file maupun link tersebut. Nah, itu untuk contoh langkah awalnya ya, melakukan apa namanya, identifikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kita harus memahami kira-kira file apa, lalu link apa yang ketika eh, seseorang itu kirimkan, jika memang dirasa kita apa namanya tidak mengenali, ya jangan sekali-sekali kita mengklik link yang dikirimkan oleh seseorang itu, maupun jangan kita lakukan download lalu install dari file aplikasi yang dia kirimkan seperti itu. Jadi hal ini dimulai dengan cara bagaimana kita memahami dulu ya teman-teman, dan melakukan identifikasi. Kita juga berhak untuk mencurigai ya teman-teman. Kita harus aware juga terhadap eh, file-file maupun sesuatu yang dikirimkan oleh sumber yang tidak terpercaya maupun yang tidak kenali. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ketiga adalah gunakan kata sandi yang kuat. Nah, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun-akun online Anda. Kata sandi harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama keluarga. Dan bisa juga ditambahkan dengan passphrase ya. Nah, jadi apa itu passphrase? Jadi passphrase itu seperti password, namun di sini sifatnya adalah kata-kata yang panjang seperti itu. Nah, harapannya dengan menggunakan passphrase ini menyulitkan untuk adanya melakukan brute forcing maupun ditebak oleh seseorang yang tidak kita kenali yang ingin mencoba memaksa masuk ya untuk ke akun online yang kita miliki. Seperti itu sih teman-teman. Itu ya. Jadi untuk yang poin keempat, nah lakukan autentikasi 2FA ya, ataupun autentikasi dua faktor. Nah, apa itu teman-teman? Nanti untuk contoh dari penerapan maupun contoh dari autentikasi 2FA ini akan coba saya tampilkan ya di layar ini. Nanti teman-teman bisa untuk melihat, lalu mungkin juga bisa untuk menerapkan, harapannya untuk menjaga diri kita dari kejahatan di dunia cyber. Seperti itu teman-teman. Nah, aktifkan autentikasi dua faktor maupun 2FA ini ya di akun yang mendukungnya. Nah, seperti contohnya itu di WhatsApp. Nanti mungkin saya akan apa namanya, akan saya tampilkan yang ada di WhatsApp, lalu di Instagram itu juga memiliki 2FA ya, lalu di akun Gmail kita juga punya apa namanya, punya autentikasi 2FA juga. Jadi ketika memang kita bisa melakukan enable terkait 2FA ini, ya kita lakukan saja teman-teman, walaupun memang ribet ya. Karena ada yang bilang seperti ini teman-teman, kalau memang kita berkeinginan untuk nyaman, ya kita tidak aman seperti itu. Dan kalau kita menginginkan aman, ya kita tidak nyaman. Nah, tidak nyaman yang dimaksud ini seperti apa ya? Ya dengan cara kita harus memasukkan 2FA ini, dan kita ketika login juga harus menginputkan 2FA selain memang kata sandi ya. Kata sandi kita masukkan, lalu pasti ada 2FA ya untuk melakukan validasi terhadap user maupun pengguna seperti itu. Itu akan meribetkan kita, namun akan dipastikan kita akan menjadi lebih aman teman-teman. Nah, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di dunia cyber ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, yang kelima adalah, yang poin kelima ini adalah jaga kewaspadaan terhadap phishing. Nah, phishing ini apa sih? Jadi eh, phishing itu adalah hindari untuk mengklik tautan ya yang tidak dikenali. Jadi ketika nanti ada seseorang mengirimkan link yang tidak kita kenali ya, dan di sana mungkin ada sebuah kolom yang mana kita diharuskan untuk menginputkan username dan password kita ya teman-teman, dan bukan dari website yang sebenarnya maupun dari website yang asli.
Jadi nantinya ketika kita melakukan pengisian data ya, baik berupa password dan username, nanti dia akan mendapatkan password dan username dari akun yang kita miliki seperti itu. Jadi metode phishing itu seperti itu. Eh, Kita sebagai korban itu dijebak ya, dijebak untuk kita bisa mengisikan username dan password dari akun online yang kita miliki. Nah, makanya kita harus memahami, melakukan identifikasi, apakah memang dari website yang kita percaya atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi jangan asal-asalan untuk kita ngeklik ya, untuk ya dari tautan itu bisa jadi merupakan sebuah phishing ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang kemudian hindari mengklik tautan yang tidak dikenali, seperti itu. Nah, dalam hal ini jangan mengklik tautan dari sumber yang tidak Anda kenal ya, terutama memang jika tautan tersebut dikirim melalui email atau pesan singkat ya. Nah, bisa jadi itu merupakan phishing seperti yang seperti sebelumnya saya jelaskan ya, teman-teman. Seperti itu. Bisa jadi itu merupakan phishing dan penjahat cyber sering menggunakan taktik ini ya untuk menyebarkan malware. Seperti itu sih, teman-teman. Jelas ya, teman-teman. Nah, untuk yang keenam adalah hindari maaf teman-teman, maksud saya untuk yang ketujuh, periksa koneksi yang aman. Nah, untuk memeriksa koneksi yang aman itu seperti apa, teman-teman? Jadi, pastikan Anda menggunakan koneksi yang aman ya, dan mengakses situs web yang memerlukan informasi sensitif, seperti itu. Perhatikan URL ya, yang URL yang aman itu diidentifikasi dengan menggunakan HTTPS. Nah, S yang dimaksudkan di sini itu maksudnya secure ya, teman-teman. Artian ketika kita menginputkan di URL maupun kita ingin mengunjungi sebuah website, pastikan menggunakan HTTPS seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk dalam hal ini kita akan lebih aman ketika kita mengakses di dalam website yang kita kunjungi maupun URL yang kita ingin inputkan, seperti itu teman-teman, karena sudah didukung dengan adanya secure protection di dalamnya, seperti itu teman-teman. Oke, lalu teman-teman jangan asal-asalan untuk ini ya teman-teman, apa namanya, teman-teman masuk di jaringan publik yang mungkin nggak ada SSID maupun password, seperti itu ya teman-teman. Jadi hal ini juga membuat adanya suatu kejahatan di dalam internet. Nanti ketika kita ingin mengakses ataupun memasukkan password, jadi di dalam transportasinya seseorang itu akan mencegat lalu lintas kita dan mengintip. Misalkan ketika kita menginputkan username dan password dan kita mengkoneksikan dengan koneksi publik yang tidak aman, nantinya bisa dicegat lalu bisa mengintip dari username maupun password yang kita kirimkan. Nah, makanya itu juga sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman untuk memeriksa koneksi yang aman ketika untuk mengakses sesuatu ataupun mengakses di internet, seperti itu teman-teman. Oke. Lalu yang kedelapan adalah hindari pengungkapan informasi pribadi. Nah, yang dimaksud adalah jangan memberikan informasi pribadi atau rincian, misalkan rekening ya, kepada siapapun yang memintanya melalui telepon, pesan, atau email tanpa memastikan identitas mereka terlebih dahulu. Nah, di poin yang kedelapan ini, hal ini memberikan pemahaman kita ya, jangan sekali-sekali melakukan pengungkapan informasi yang sifatnya pribadi, karena eh, kita juga harus aware ya teman-teman. Jadi misalkan nih mungkin teman-teman punya apa namanya teman ya pengen minjem HP lalu nanya password HP-nya apa, lalu kita bisa apa namanya jelasin ya, misalkan passwordnya kucing makan tikus atau dengan sandi yang tertentu. Jadi kita dimulai dari hal-hal yang kecil, kita harus aware ya teman-teman. Jangan semudah itu memberikan informasi pribadi maupun kredensial yang kita miliki, seperti itu, kepada terlebih lagi kepada orang yang tidak kita kenali, seperti itu. Karena
baik itu kredensial, itu merupakan informasi pribadi dari kita yang seharusnya hanya kita sendiri yang tahu akan hal itu teman-teman, karena bersifatnya rahasia. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari hal-hal kecil ya teman-teman, seperti itu. Dan jangan segampang itu juga login di device yang berbeda ya. Misalkan apa namanya teman-teman pengen nggak bawa HP terus pengen login ke login akun, misalkan akun sosial media teman-teman ya, ke HP maupun ke device yang orang nggak dikenali, itu jangan ya teman-teman, seperti itu. Jadi dihindari teman-teman. Oke, lalu untuk yang kesembilan adalah pendidikan dan kesadaran. Nah, edukasi tentang keamanan siber itu sangat penting ya teman-teman, sangat penting. Bagikan pengetahuan Anda dengan orang lain ya, terutama keluarga dan teman-teman, tentang cara melindungi diri dari kejahatan cyber. Nah, semakin banyak orang yang mengetahui praktik keamanan siber, semakin sulit bagi penjahat siber untuk berhasil. Seperti itu teman-teman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan tetap waspada, Anda dapat meminimalkan risiko menjadi korban kejahatan siber dan menjaga data Anda agar tetap aman di dunia maya dan terhindar dari kejahatan cyber teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti yang saya lakukan barusan ya teman-teman, saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman maupun memberikan pemahaman terkait dengan security awareness, di mana kita lebih aware lagi ya terhadap eh, cyber security ataupun kejahatan yang berada di internet maupun kejahatan siber, sehingga kita maupun teman-teman kita lalu keluarga bisa terhindar dari kejahatan di internet. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap untuk teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kesadaran keamanan ini ya. Mari kita terus berbagi informasi dan mengajak orang lain untuk turut serta dalam menjaga keamanan cyber ya. Nah, untuk akhir kata, jangan lupa untuk share video ini, lalu komen, like, dan subscribe ya, agar saya terus bersemangat untuk membuat video dan nge-share video yang tentunya seputaran teknologi dan informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.